Sebuah liburan romantis impian yang dirancang untuk merayakan ulang tahun pernikahan mendadak berubah menjadi mimpi buruk yang mematikan. Rinjani, seorang istri yang sangat mencintai suaminya, sama sekali tidak menyangka bahwa keberangkatannya ke bandara pagi itu adalah bagian dari sebuah skenario keji yang telah dirancang matang oleh suami tercinta, Arya, dan ibu mertuanya, Ibu Rika. Di balik senyuman manis dan perhatian palsu mereka, tersimpan niat busuk untuk melenyapkannya demi menguasai harta warisan dan klaim asuransi jiwa bernilai fantastis. Di tengah kepanikan dan antrean bandara yang padat, takdir menyelamatkan nyawa Rinjani lewat sebuah insiden tak terduga. Seorang petugas bandara tiba-tiba merobek tiketnya, menukarnya dengan penerbangan lain secara kilat, dan membisikkan sebuah peringatan misterius. Kalau masih ingin selamat, jangan banyak tanya. Baru 10 menit berlalu sejak pesawat lama itu lepas landas, Rinjani harus merinding sekaligus terpukul hebat saat mengetahui. Kira-kira apa yang akan terjadi? Temukan cerita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi itu terasa begitu padat, tapi hatiku justru berbunga-bunga. Langkah kakiku terasa ringan, berdampingan erat dengan suamiku, Arya, dan ibu mertuaku, Ibu Rika. Liburan ke luar negeri ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Perjalanan yang sudah kami rencanakan selama berbulan-bulan, menabung setiap sen, dan menghabiskan malam-malam panjang penuh kerja keras demi bisa menikmati waktu santai berdua di luar negeri. Ibu Rika, yang secara mengejutkan memaksa ikut dengan dalih ingin melepas rindu pada kerabat di sana, berjalan di sisi sebelah kananku sambil terus memegang koper kecilnya. "Kamu sudah cek paspor dan tiket di tasmu, kan, sayang?" tanya Arya dengan senyuman paling manis yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. Tatapan matanya begitu hangat, penuh perhatian, seolah dialah pria paling sempurna di dunia ini. "Sudah kok, Mas. Semua lengkap di dalam tas pinggangku," jawabku sambil tersenyum lebar, menunjukkan resleting tas yang tertutup rapat. Namun, di balik kehangatan senyuman itu, ada sesuatu yang mulai merayap di dalam dadaku, sebuah perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Sejak kami melangkah turun dari taksi tadi, gerak-gerik Arya dan Ibu Rika terlihat sedikit berbeda. Mereka tidak seperti orang yang sedang bersemangat liburan. Sesekali, Arya melirik ke arah jam tangannya dengan gelisah, sementara Ibu Rika terus-menerus berbisik di telinga anaknya dengan ekspresi tegang yang buru-buru ia ubah menjadi senyuman begitu menoleh kepadaku. "Rin, coba kamu antre duluan di konter check-in bagasi itu. Antreannya sepertinya mulai panjang," kata Arya tiba-tiba, menunjuk ke arah barisan manusia yang mengular cukup jauh di depan sana. "Aku sama Mama harus balik sebentar ke area drop-off mobil. Ada dokumen penting asuransi perjalanan yang ketinggalan di jok belakang taksi online tadi." Aku sempat mengernyitkan dahi. "Ketinggalan? Bukannya dokumen itu sudah kita rapikan semalam di rumah dalam satu map khusus?" Ibu Rika langsung menyela, suaranya sedikit meninggi dengan nada yang agak mendesak. "Aduh, menantuku sayang, namanya juga manusia, pikun itu wajar. Sudahlah, jangan banyak tanya atau protes dulu. Ikuti saja apa kata suamimu supaya kita tidak ketinggalan pesawat. Cepat sana antre, keburu gerbangnya ditutup." Aku mengangguk pelan, meski rasa janggal itu semakin mencengkeram hatiku. Tanpa curiga yang berlebihan, aku melangkah meninggalkan mereka berdua menuju jalur antrean yang padat. Aku berdiri seorang diri di tengah hiruk-pikuk manusia yang lalu lalang membawa koper besar. Udara dingin AC bandara tiba-tiba terasa menusuk tulang, membuat bulu kuduku meremang tanpa sebab yang jelas. Aku kembali meraba tas dokumen di dadaku. Pikiranku mulai berkecamuk. Ada rahasia besar yang sedang disembunyikan oleh suamiku dan ibu mertuaku, sebuah firasat buruk yang kelak akan mengubah hidupku selamanya. Antrean di depan konter check-in bergerak lambat, membuat debaran di dadaku semakin kencang. Udara pagi di terminal bandara terasa kian menyesakkan, seolah oksigen di sekitarku mendadak habis terserap. Mataku terus mengawasi ke arah pintu masuk, mencari-cari batang hidung Arya dan Ibu Rika yang tak kunjung kembali dari area parkir. Ponsel di dalam tas bergetar beberapa kali, sebuah pesan singkat masuk dari Arya yang menyuruhku segera menyelesaikan pencetakan paspor dan tiket tanpa harus menunggu mereka, karena mereka terjebak kemacetan di lift barang. "Baiklah, mungkin aku yang terlalu paranoid," gumamku dalam hati, berusaha menenangkan pikiran negatif yang terus bergelayut. Saat giliranku akhirnya tiba di depan meja petugas maskapai,
Aku tersenyum ramah kepada petugas pria berseragam rapi yang duduk di balik bilik kaca. Aku menyerahkan paspor serta kartu identitas dengan tangan yang sedikit gemetar. Petugas itu mulai mengetik cepat di komputernya. Namun, ada yang aneh. Alisnya mendadak mengerut, matanya menatap layar monitor dengan seksama, lalu beralih menatap tajam ke arahku dari balik kacamata tipisnya. Atas nama Rinjani, tanya petugas itu dengan suara berat yang sengaja dipelankan. Iya, benar, Mas, jawabku, mulai merasa tidak nyaman. Tanpa diduga, pria itu berdiri dari kursi kerjanya, meraih stiker pasasi dan sebuah tiket fisik baru yang tercetak kilat dari mesin di sebelah komputernya. Dengan gerakan cepat yang membuatku terkejut, ia merobek tiket penerbanganku yang lama, lalu melemparkan tiket baru itu ke atas meja tepat di hadapanku. Sebelum aku sempat melayangkan protes atau bertanya, ia mencondongkan tubuhnya melewati sekat kaca. Tangannya mencengkeram tepi meja, sementara matanya melirik waspada ke kanan dan ke kiri seolah sedang menghindari pengawasan seseorang. Lalu, bisikan itu meluncur tajam tepat di telingaku, membuat sekujur tubuhku membeku seketika. Kalau masih ingin selamat, jangan banyak tanya. Batalkan semua niatmu naik pesawat lama, dan segera lari ke gerbang 4 sekarang juga. Kata-kata itu bagaikan sambaran petir di siang bolong. Napasku tertahan di tenggorokan. Jantungku berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dada. Sebelum aku sempat membuka mulut untuk meminta penjelasan, petugas itu sudah memanggil penumpang berikutnya dengan suara lantang seolah tidak terjadi apa-apa, sementara tatapannya mengisyaratkan agar aku segera pergi dari sana. Kakiku terasa lemas bukan kepalang, namun insting bertahan hidup mendorongku untuk berbalik badan dan melangkah menjauh dari konter tersebut dengan cepat. Langkahku terburu-buru, menerobos kerumunan orang yang hilir mudik di terminal bandara. Napasku tersengal-sengal, sementara keringat dingin mulai membasahi pelipis. Bisikan dari petugas bandara tadi masih bergeming di dalam kepala, menciptakan teror psikologis yang luar biasa hebat. Tanpa sadar, kakiku membawaku menjauh dari area keberangkatan utama, menuju ke sebuah sudut tersembunyi di dekat pilar besar Terminal 4 yang agak sepi, tempat di mana aku bisa berdiri tanpa mencolok perhatian orang lain. Aku merogoh tas pinggangku, mengeluarkan tiket baru yang diberikan oleh petugas misterius itu. Mataku membelalak membaca tujuan penerbangannya, bukan kota tujuan liburan romantis yang kurencanakan bersama Arya, melainkan sebuah kota kecil di ujung pulau seberang, dengan jadwal keberangkatan yang hanya berjarak 10 menit dari waktu sekarang. Pikiranku mendadak kosong. Mengapa aku harus dialihkan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik senyuman manis suamiku pagi tadi? Belum sempat akal sehatku mencerna semuanya, mataku tak sengaja menangkap sosok yang sangat kukenal melintas di area parkir drop-off kaca besar di dekat eskalator. Itu Arya. Dan di sampingnya, Ibu Rika berjalan dengan langkah cepat yang sama sekali tidak mencerminkan wanita tua yang tadi mengeluh kelelahan. Mereka tidak terlihat seperti orang panik yang sedang mencari dokumen asuransi yang tertinggal. Jantungku bagaikan berhenti berdetak saat melihat apa yang sedang dilakukan suamiku. Arya berhenti di balik sebuah tiang beton besar, merangkul ibunya sambil tertawa lebar, sebuah tawa penuh kemenangan yang belum pernah kulihat seumur hidupnya. Tidak lama kemudian, seorang pria berjas hitam menghampiri mereka. Arya menyerahkan sebuah koper hitam berukuran sedang, koper utama milikku yang berisi sebagian besar barang-barangku, kepada pria tersebut, disusul dengan penyerahan sebuah amplop tebal yang tampak berisi uang. Ibu Rika mengangguk-angguk puas, menepuk dada anaknya seolah sebuah misi besar telah sukses diselesaikan tanpa hambatan. Kalian, apa yang kalian rencanakan di belakangku? Bisikku tertahan, air mata panas tiba-tiba tumpah membasahi pipi. Hanya berselang beberapa menit dari momen itu, suara pengeras suara bandara mengumumkan panggilan terakhir bagi penumpang penerbangan lama, penerbangan yang seharusnya kuikuti bersama mereka. Pesawat bernomor lambung itulah yang kini bersiap menuju landas pacu. Tubuhku bergetar hebat. 10 menit berlalu begitu cepat, mengubah rasa penasaran menjadi ketakutan yang teramat sangat, saat kusadari bahwa tiket lama yang mereka paksa agar kuantrekan sendirian tadi adalah sebuah jebakan maut bermaut. Tanganku masih gemetar hebat saat aku menaiki tangga kabin pesawat dengan rute berbeda itu. Udara di dalam kabin terasa dingin, tetapi peluh terus bercucuran membasahi keningku. Beruntung, tempat duduk yang tertera di tiket baruku berada di bagian sudut belakang yang agak tersembunyi dari pandangan penumpang lain.
Begitu tubuhku terhempas di kursi pesawat, aku langsung menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku yang terasa sesak oleh ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Ponsel di dalam tas pinggangku bergetar tanpa henti. Layarnya menyala terang, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari Arya. Rasa ngeri langsung menjalar ke seluruh tubuhku saat ku baca salah satu pesan masuk darinya. "Sayang, kamu di mana? Pengumuman boarding penerbanganmu sudah mau habis. Cepat kembali ke gate utama, Mama sudah cemas setengah mati." Pesan itu terdengar begitu manis di atas kertas, namun kini terasa bagaikan teror yang mematikan. Bagaimana bisa mereka begitu tenang berpura-pura mencemaskanku, padahal beberapa menit sebelumnya aku melihat mereka tersenyum puas menyerahkan koperku kepada orang asing di area parkir? Apakah mereka benar-benar ingin aku naik ke pesawat lama itu agar aku tidak pernah bisa kembali lagi? Tanpa berpikir panjang, aku mengambil keputusan paling nekat dalam hidupku. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, aku mematikan daya ponselku secara total, lalu melepas kartu SIM dan menyembunyikannya di sela-sela lipatan tas. Aku tidak boleh terlacak. Jika Arya dan ibunya tahu aku tidak ada di dalam pesawat naas itu, nyawaku pasti berada dalam bahaya besar. Mesin pesawat mulai menderu keras, bersiap meninggalkan landasan pacu. Aku menoleh ke arah jendela kecil, menatap lampu-lampu kota yang perlahan menjauh, sementara bayangan senyuman licik Arya terus berkelebat di dalam benakku, menyadarkanku bahwa hidupku kini telah berubah menjadi sebuah permainan maut yang harus kutuntaskan sendiri. Penerbangan singkat itu terasa seperti perjalanan yang memakan waktu berjam-jam. Di dalam kabin pesawat yang sunyi, pikiranku terus berkecamuk, merangkai setiap kepingan kejanggalan yang terjadi sejak pagi tadi. Mataku menatap lurus keluar jendela kecil, memandangi hamparan awan putih yang tersapu cahaya matahari pagi, sementara dadaku bergemuruh hebat menahan rasa cemas yang teramat sangat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di darat sana? Apakah pesawat yang seharusnya ku naiki benar-benar lepas landas sesuai jadwal? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghujam kepalaku tanpa henti, menciptakan rasa sesak yang membuatku sulit bernapas. Begitu pesawat mendarat dengan mulus di bandara kota tujuan, para penumpang mulai berbondong-bondong berdiri untuk mengambil barang bawaan di bagasi kabin. Aku memilih menunggu hingga kabin agak lengang sebelum akhirnya melangkah keluar dengan langkah gontai. Udara di bandara baru ini terasa asing, menyambutku dengan kesunyian yang kontras dengan hiruk-pikuk kekacauan di bandara keberangkatan tadi. Tanpa sadar, kakiku menuntunku menuju sebuah kafe kecil di sudut terminal kedatangan. Di sana, sebuah layar televisi gantung memutar siaran berita pagi secara langsung dengan volume yang cukup pelan. Langkahku terhenti seketika. Tubuhku mendadak kaku, dan darahku terasa berhenti mengalir saat mataku menangkap tajuk berita utama yang tertera besar di layar kaca. Breaking news, pesawat komersial rute domestik dilaporkan hilang kontak dan jatuh di perairan Teluk, tim SAR lakukan evakuasi darurat. Reportase berita itu menampilkan cuplikan video amatir asap hitam mengepul dari lautan, disertai grafik daftar nomor penerbangan yang sangat kukenal. Nomor penerbangan yang tadinya tertera di tiket lamaku, tiket yang dibeli dengan susah payah, tiket yang seharusnya membawaku terbang bersama suami dan ibu mertuaku. Seandainya petugas misterius itu tidak merobeknya dan menyelamatkan nyawaku lewat sebuah bisikan maut. Mataku membelalak lebar, sementara udara di sekitarku seolah lenyap seketika. Air mata hangat akhirnya tumpah begitu saja tanpa bisa kutahan, membasahi pipiku yang pucat pasi. Isak tangisku tertahan di tenggorokan, bercampur baur dengan rasa ngeri yang teramat sangat. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan yang bergetar hebat, mencoba menyerap kenyataan pahit yang menghantam batinku. Pesawat itu jatuh, dan orang-orang di dalamnya dinyatakan berada dalam situasi darurat yang mematikan. Jika saja petugas bandara itu tidak menghentikanku, jika saja aku tidak menuruti bisikannya untuk berlari ke gerbang 4, namaku kini pasti tercantum di deretan daftar korban jiwa tragedi maut tersebut. Namun, di balik rasa syukur yang teramat dalam karena nyawaku masih terselamatkan, sebuah kesadaran kelam justru menghujam ulu hatiku dengan sangat telak. Kecelakaan itu bukanlah sebuah musibah kebetulan yang datang begitu saja. Mengingat senyuman penuh kemenangan Arya dan Ibu Rika di area parkir, serta koperku yang diam-diam diserahkan kepada orang lain sebelum aku masuk ke bandara, semuanya tersusun menjadi sebuah teka-teki yang mengerikan.
Suamiku dan ibu mertuaku sengaja merencanakan kematianku demi sesuatu yang sangat besar, menjadikan penerbangan itu sebagai kuburan rahasia untuk melenyapkanku dari dunia ini selamanya. Udara malam menyambut kedatanganku di kota asal dengan embusan angin yang terasa dingin menusuk tulang. Setelah berhari-hari bersembunyi di kota pelabuhan kecil dan sengaja mengganti nomor ponsel demi memutus segala jejak, aku akhirnya memutuskan untuk kembali. Keputusanku bukan tanpa alasan. Aku tidak ingin terus-menerus hidup dalam pelarian sementara orang-orang yang mencoba membunuhku berjalan bebas di atas penderitaan orang lain. Dengan mengenakan jaket bertudung hitam besar dan kacamata gelap untuk menyamarkan wajah, aku turun dari taksi tepat di ujung gang kompleks perumahanku. Suasana malam di sekitar rumahku tampak berbeda dari biasanya. Lampu teras rumahku menyala terang benderang, namun dipenuhi oleh deretan karangan bunga duka cita yang berjejer rapi di sepanjang pagar. Para tetangga tampak lalu lalang mengenakan pakaian serba hitam, berkumpul di ruang tamu untuk melayat dan mengucapkan bela sungkawa. Jantungku berdegup kencang, memompa darah dengan cepat ke seluruh tubuh saat aku melangkah perlahan mengendap-endap melalui jalan setapak samping rumah, memanfaatkan rimbunnya pohon mangga tetangga untuk bersembunyi dari pandangan orang banyak. Aku merayap mendekati jendela ruang keluarga yang kacanya sedikit terbuka, ditutupi oleh tirai tipis yang tembus pandang. Dari celah itulah, pemandangan yang tersaji di dalam rumah membuat darahku mendadak mendidih. Di tengah ruangan, suamiku, Arya, duduk mengenakan kemeja koko hitam dengan raut wajah yang tampak begitu hancur dan terpukul. Kepalanya tertunduk lesu di atas kedua tangan, sementara air matanya meleleh deras tanpa henti. Di sampingnya, Ibu Rika berdiri sambil merangkul pundak Arya, memasang ekspresi duka yang begitu mendalam. Sesapuan isak tangis tertahan lolos dari bibirnya tatkala ia menerima pelukan simpati dari para tetangga yang berdatangan. Yang sabar ya, Nak Arya. Ini adalah ujian yang sangat berat. Istrimu, Rinjani, pasti sudah tenang di sisinya, ucap salah satu tetangga parubaya sambil menepuk-nepuk punggung Arya dengan penuh rasa iba. Arya mengangguk pelan, suaranya terdengar parau dan bergetar hebat saat ia menjawab, "Terima kasih doanya, Pak. Saya masih tidak percaya istri saya tercinta harus pergi secepat ini dengan cara seperti itu. Rasanya separuh jiwa saya ikut mati bersama penerbangan maut itu." Mendengar kalimat itu, aku hampir saja melompat menerobos kaca jendela akibat rasa jijik yang teramat sangat. Sandiwara apa yang sedang mereka mainkan di depan umum ini? Air mata yang mereka tumpahkan bukanlah air mata kesedihan karena kehilangan, melainkan air mata kebusukan yang menutupi niat jahat mereka yang sebenarnya. Mereka sedang menikmati peran sebagai keluarga korban yang paling menderita, padahal dialah dalang utama yang merencanakan kematianku di langit bandara beberapa hari lalu. Aku mengepalkan kedua tanganku erat-erat hingga kukuku menancap di telapak tangan, menahan amarah yang meledak-ledak di dada. Sandiwara murahan ini harus segera dihentikan, dan aku bersumpah malam ini juga topeng kemunafikan mereka akan runtuh berkeping-keping di hadapan semua orang. Suasana rumah berangsur-angsur sepi ketika jam dinding menunjuk angka 11 malam. Para tetangga dan kerabat yang sejak sore tadi berdatangan melayat kini sudah pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan keheningan yang pekat di dalam rumah. Aku masih bersembunyi di balik rimbunnya tanaman hias di teras samping, mengawasi setiap gerak-gerik di dalam ruang keluarga lewat kaca jendela yang sedikit terbuka. Di dalam sana, topeng kesedihan yang tadi dikenakan oleh Arya dan Ibu Rika seolah menguap begitu saja tanpa sisa, berganti dengan senyuman penuh kemenangan yang membuat bulu kuduku meremang. Ibu Rika berjalan mendekati meja makan, meletakkan segelas teh hangat, lalu tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Aktingmu tadi luar biasa, Nak. Bahkan Pak RT tadi sempat memberikan amplop sumbangan duka cita yang cukup tebal untuk kita," ujarnya dengan nada suara yang terdengar begitu santai, sama sekali tidak mencerminkan seorang ibu yang baru saja kehilangan menantunya dalam tragedi maut. Arya menghempaskan tubuhnya ke atas sofa empuk, melonggarkan kancing atas kemeja hitamnya dengan kasar. Ia mendengus remeh sambil menyeringai lebar. "Bukan akting namanya kalau tidak totalitas, M.A. Lagi pula, semua usaha kita selama berbulan-bulan merencanakan kekacauan di bandara kemarin akhirnya terbayar lunas. Rinjani sudah tiada, dan pesawat itu sukses melenyapkannya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun." Jantungku berdegup kencang, menghantam tulang rusukku dengan sangat keras. Mendengar pengakuan langsung dari mulut suamiku sendiri membuat sekujur tubuhku mendadak kaku dan dingin. Jadi, benar.
Kecelakaan pesawat itu memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh mereka. Mereka sengaja menukar tiketku dan mengarahkanku pada penerbangan maut, sementara koperku yang berisi identitas dan barang-barang penting sengaja diberikan kepada orang lain untuk mengelabui petugas bahwa aku ada di dalam pesawat tersebut. Baguslah kalau begitu, sahut Ibu Rika dengan mata berbinar-binar penuh kelobaan. Sekarang, tugas kita tinggal mengurus semua dokumen warisan, sertifikat rumah ini yang atas nama mendiang orang tuanya, serta mencairkan klaim asuransi jiwa bernilai fantastis yang sudah kita daftarkan bulan lalu. Dengan kematiannya, seluruh aset itu otomatis jatuh ke tanganmu sebagai suami sah. Benar sekali, Ma. Uang asuransi itu cukup untuk melunasi semua hutang-hutang judi onlineku dan membiayai rencana bisnis kita ke depan, balas Arya dengan tawa renyah yang terdengar sangat keji di telinganya malam itu. Dari balik jendela, air mataku yang tadinya kering mendadak kembali tumpah, bukan karena sedih, melainkan karena rasa jijik dan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Pernikahan yang kujalani selama 5 tahun ini ternyata hanyalah sebuah perangkap busuk. Mereka menikahiku bukan atas dasar cinta, melainkan semata-mata mengincar harta dan nyawaku. Namun, mereka lupa satu hal. Aku masih hidup, berdiri tepat di depan mata mereka, dan siap meruntuhkan seluruh impian busuk mereka malam ini juga. Keheningan malam di dalam rumah mendadak pecah ketika suara derit pintu depan bergeser perlahan membuka, disusul oleh langkah kaki yang menggema di ubin ruang tamu. Arya dan Ibu Rika yang masih asyik merencanakan pembagian uang asuransi langsung menoleh serempak, mengira suara itu datang dari angin malam atau tetangga yang kebetulan lewat. Namun, begitu bayangan tubuhku muncul dari balik tirai pintu dengan sorot mata tajam menyala penuh amarah, tawa kemenangan di wajah mereka seketika membeku menjadi teror yang mencekam. "Ah, Arya, itu siapa?" teriak Ibu Rika histeris, menunjuk ke arahku dengan jari yang bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi bagai mayat hidup, sementara napasnya tersengal-sengal. Arya berdiri dari sofanya, matanya membelalak lebar menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Tubuhnya limbung ke belakang hingga membentur meja kaca, hampir merobohkan vas bunga di atasnya. Rinjani, kamu hantu? Tidak mungkin. Pesawat itu jatuh. Kamu seharusnya sudah mati di dasar laut, teriaknya histeris, mencengkeram kepalanya sendiri seolah tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Aku melangkah maju dengan perlahan namun pasti, membiarkan derap sepatu hak tinggiku menghantam lantai dengan suara yang tegas. Aku bukan hantu, Arya. Aku adalah mimpi buruk yang selama ini kalian sembunyikan di balik senyuman manis dan air mata palsu kalian. Suaraku menggelegar di ruang tamu, dingin dan penuh ketegasan yang membuat mereka berdua semakin terpojok. Melihat bahwa aku benar-benar hidup dan bernapas di hadapan mereka, kepanikan di wajah Arya seketika berubah menjadi sifat aslinya yang keji dan penuh ancaman. Naluri binatangnya bangkit. Alih-alih meminta maaf atau merasa bersalah, Arya justru menyeringai tajam, melirik ke arah laci meja di sudut ruangan tempat ia biasa menyimpan pisau lipat pertahanan diri. Kalau kamu memang masih hidup dan berani kembali ke sini untuk merusak semuanya, maka malam ini adalah akhir dari hidupmu yang sebenarnya. Rinjani, geram Arya dengan suara rendah yang penuh kebencian, sebelum akhirnya ia menerjang maju ke arahku secara membabi buta dengan kepalan tangan yang siap merenggut nyawaku untuk kedua kalinya. Terjangan Arya yang membabi buta berhasil kuhindari dengan gesit. Tubuhnya yang kehilangan keseimbangan akibat emosi yang meluap-luap justru membuatnya tersungkur menabrak meja sofa hingga berserakan. Ibu Rika yang melihat anaknya jatuh langsung menjerit histeris, berusaha merangkak meraih vas keramik besar untuk disarangkan ke kepalaku. Namun, sebelum tangan keriput itu sempat menyentuh benda keras tersebut, suara sirene mobil polisi mendadak menderu kencang di luar halaman rumah, memecah keheningan malam dan membuat sekujur tubuh mereka membeku seketika. Belum sempat mereka mencerna apa yang sedang terjadi, pintu utama rumah didobrak paksa dari luar. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap langsung menerobos masuk, mengamankan situasi dalam hitungan detik. Arya yang mencoba bangkit untuk melarikan diri melalui pintu belakang langsung dibekuk oleh 2 orang petugas, sementara Ibu Rika hanya bisa terduduk lemas meratapi nasib sambil menangis histeris, menyadari bahwa permainan busuk mereka telah sepenuhnya berakhir. Dari balik barisan polisi, sesosok pria berjas rapi melangkah masuk dengan tenang. Ia adalah pria yang sama yang beberapa hari lalu berdiri di area parkir bandara,
Petugas bandara misterius yang menyelamatkan nyawaku, yang ternyata merupakan seorang penyelidik swasta handal yang sengaja disewa oleh almarhum ayahku untuk mengawasi gerak-gerik mencurigakan Arya sejak lama. Kalian tidak bisa berkutik lagi, ucap penyelidik itu sambil menunjukkan sebuah tablet yang merekam seluruh percakapan pengakuan kejahatan mereka sejak sore tadi hingga detik-detik konfrontasi ini terjadi. Semua rekaman suara, bukti transfer uang asuransi, hingga rencana licik penukaran tiket pesawat telah tersimpan rapi sebagai barang bukti digital yang sah di mata hukum. Aku menatap tajam ke arah Arya yang kini diborgol dengan tangan ke belakang, sementara wajahnya pucat pasi tanpa sisa amarah. Malam ini, keadilan benar-benar menemukan jalannya, membuktikan bahwa sepandai-pandainya kejahatan ditutupi, kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan cara untuk bangkit dan menghancurkan topeng kebohongan. Lampu-lampu sorot mobil polisi yang berkedip merah dan biru memantul terang di jendela kaca rumahku, memecah kepekatan malam yang tadinya dikuasai oleh kelicikan dan air mata palsu. Di ruang tamu yang kini berubah menjadi saksi bisu penangkapan, Arya dan Ibu Rika hanya bisa tertunduk lesu dengan tangan yang telah terborgol besi dingin. Tidak ada lagi raut wajah arogan ataupun seringai kemenangan yang tadi mereka pamerkan saat menghitung uang asuransi jiwaku. Yang tersisa hanyalah keputusasaan mutlak saat mereka menyadari bahwa rantai kebohongan yang mereka rajut dengan susah payah telah hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Penyelidik swasta yang berdiri di sampingku menyerahkan sebuah flash disk berisi salinan seluruh bukti transaksi, rekaman audio perencanaan pembunuhan, serta dokumen klaim asuransi ilegal kepada kepala kepolisian sektor setempat. Bukti-bukti digital itu sudah lebih dari cukup untuk menjerat mereka dengan pasal berlapis, mulai dari percobaan pembunuhan berencana hingga penipuan berkedok asuransi jiwa. Saat petugas menggiring mereka keluar rumah menuju mobil patroli, Arya sempat mendongakkan kepala, menatapku dengan mata yang menyiratkan kebencian dan penyesalan yang amat sangat. Namun, aku tidak bergeming sedikit pun. Aku balas menatapnya dengan dagu terangkat, membiarkan dinginnya angin malam menyapu wajahku tanpa ada rasa takut lagi di dalam dadaku. Beberapa bulan berlalu sejak malam penangkapan itu, proses persidangan berjalan lancar dengan putusan yang setimpal dengan perbuatan keji mereka. Arya dan Ibu Rika akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi dingin untuk waktu yang sangat lama, membayar setiap tetes air mata dan rasa sakit yang nyaris merenggut nyawaku. Rumah peninggalan orang tuaku kini sepenuhnya kembali ke tanganku, bersih dari segala ancaman dan bayang-bayang kelam masa lalu. Dari peristiwa luar biasa ini, aku belajar sebuah pelajaran hidup yang begitu berharga. Cinta sejati tidak akan pernah menuntut kita untuk mati demi menguntungkan orang lain, dan insting seorang wanita yang hidup dalam ketulusan tidak akan pernah salah dalam membaca gelagat kebusukan. Petugas bandara yang dulu menyelamatkanku, yang kini telah menjadi sahabat sekaligus pelindung setiaku, sering mengingatkan bahwa takdir selalu punya cara sendiri untuk melindungi orang-orang yang jujur. Kini, lembaran baru hidupku terbuka lebar, membuktikan bahwa sepandai-pandainya kejahatan ditutupi topeng kemunafikan, kebenaran dan karma baik pada akhirnya akan selalu menang telak. Nah, sahabat setia semua, itulah kisah penuh intrik dan air mata dari cerita kita hari ini. Ingatlah, sepandai-pandainya kejahatan ditutupi topeng kemunafikan, kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk bangkit. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kembali Bercerita dengan cara klik like, tinggalkan komentar kalian di bawah, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tentu saja subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik lainnya. Tetap jaga kewaspadaan, dan salam hangat untuk keluarga di rumah.